Ada kalimat yang gampang mudah kita lakukan tapi susah dan sulit kita kerjakan, itu adalah sabar. Tapi ada 5 cara untuk kita melatih dan memperkuat sabar. Yang pertama yaitu adalah latih kesadaran diri. Bahwa kenali emosi yang muncul. Bahwa setiap manusia mempunyai amarah, mempunyai hawa nafsu. Maka ketika nafsu itu muncul dalam diri kita tahan sejenak, kemudian tidak bereaksi seketika itu pula. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu pasti gampang dan mudah untuk kita melakukan perbuatan jelek. Maka ada cara kita untuk melawan hawa nafsu. Yang pertama, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya bagi kita untuk duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka hendaknya bagi kita untuk berwudu. Nah, itu salah satu di antara bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan hawa nafsu itu benar-benar membangkang. Ketika Allah bertanya kepada hawa nafsu, wahai hawa nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa yang dikatakan hawa nafsu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka selama ratusan tahun. Hingga pada akhirnya kemudian nafsu tersebut tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita untuk bisa mendeteksi, mengenal hawa nafsu yang muncul dalam diri. Yang kedua, yaitu pahami bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Tidak ada orang yang sukses, yang berhasil tanpa melalui proses. Jangankan kita usaha, sesuatu yang gampang dan mudah saja kita lakukan butuh proses. Salah satu di antara contoh, kalau kita mau makan, apakah makan hadapan kita itu kemudian bisa langsung mengenyangkan kita? Enggak. Butuh proses. Apa yang harus kita lakukan? Gerakan tangan kita. Kemudian kita mengambil makanan yang ada di hadapan kita. Setelah itu kita masukkan ke dalam mulut kita. Setelah dimasukkan ke dalam mulut kita, kemudian dikunyah dengan gigi kita. Setelah itu baru ditelan. Apakah langsung kenyang? Tidak. Hanya baru 1 kali suapan. Kalau sudah beberapa kali suapan, barulah kita merasa kenyang. Itulah proses. Maka tidak ada satu orang pun yang kemudian lahir ke muka bumi ini dalam keadaan pintar. Semuanya butuh proses. Tidak ada satu orang pun yang kemudian lahir dalam keadaan sukses. Tidak ada. Semuanya butuh proses. Lau kana nurul aini yudraku bil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilun. Kalau seandainya ada orang yang belajar dengan cara berhayal kemudian dia mendapatkan ilmu, maka tidak ada satu orang pun yang ada di muka bumi ini dalam keadaan bodoh. Semuanya butuh proses. Maka proses itulah yang kita harus nikmati. Proses itulah yang harus kita jalani. Ketika kita melakukan proses dalam hidup kita, maka kita harus bersabar menahan proses tersebut. Dan yang ketiga, yaitu adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tapi hasilnya Allah yang kita enggak boleh terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Karena kita sebagai manusia hanya berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segalanya. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Agar supaya pikiran kita lebih jernih, kemudian kita tidak memaksakan kehendak kepada sesuatu yang belum terjadi. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yahkumu bisarair. Kita hanya bisa menghukumi sesuatu secara zahir yang jelas yang nampak ada dalam diri kita. Tapi sesuatu yang tidak nampak kita tidak bisa untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Pada saatnya di mana kita pasrahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu adalah ingat bahwa
Ujian adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang sukses, yang berhasil, kemudian tidak Allah uji ya. Justru semakin orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan uji. Dan ujian itu merupakan salah satu di antara tanda bahwa Allah akan mengangkat derajat martabat seseorang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, janganlah kalian mengira kalau kalian mengaku sebagai orang yang beriman, kemudian Allah tidak uji, pasti akan diuji. Jangankan kita sebagai manusia biasa, manusia yang paling sempurna sekalipun, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ujiannya jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Jadi ketika Allah memberikan ujian, itu salah satu di antara tanda Allah akan mengangkat derajat martabat kita kalau kita benar-benar bersabar. Dan yang terakhir yaitu adalah perbanyak doa dan zikir. Karena ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah akan menenangkan hati dan pikiran kita dan menjadikan kita orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bersabar, yang mampu menghadapi ujian dan cobaan, tantangan yang Allah berikan kepada kita. Pada esensinya bahwa Allah benar-benar cinta terhadap hamba-hambanya yang ingin mengangkat derajat martabatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.